Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prastio, NPM A1D020071, kelas 1A, Prodi Pendidikan Biologi. Adapun tujuannya yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahannya yaitu air 500 ml, minyak goreng 500 ml, sabun 500 ml, botol 600 ml, kelereng 3 buah, cutter 1, stopwatch, benang jahit, penggaris 30 cm, dan timbangan dapur. Adapun prosedur kerjanya yaitu ditimbang massa kelereng, dan dicatat hasilnya. Kedua, ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Potong benang, kemudian ukur panjang benang dengan penggaris. Kemudian catat hasilnya. Ketiga, isi satu buah botol dengan 500 ml air. Kemudian, potong botol menggunakan cutter, ukur 1 cm pada cairan. Keempat, timbang massa botol kosong. Kemudian catat hasilnya. Kelima, timbang massa botol berisikan air. Dan catat hasilnya. Keenam, isi 2 botol lainnya dengan berisikan cairan minyak goreng dan sabun cuci piring. Kemudian, timbang massa botol yang berisikan cairan tersebut dan catat hasilnya. Ketujuh, hitung ketinggian masing-masing cairan dengan menggunakan garis, kemudian catat hasilnya. Kedelapan, masukkan kelereng ke dalam botol yang berisikan air dan bersamaan dengan stopwatch. Kemudian, tekan tombol berhenti saat kelereng sudah mencapai dasar botol. Catat waktu ini ke dalam tabel 8.1. Dan ambil kelereng menggunakan sendok, usahakan tidak terambil airnya. Ke-10, ulangi percobaan di atas untuk cairan minyak goreng dan sabun cuci piring. Kemudian catat hasilnya untuk tabel pengamatan 8.2 dan 8.3.
Pembahasannya adalah viskositas adalah ukuran untuk menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Viskositas cairan berbeda-beda. Hal ini menyebabkan daya alir setiap zat cair berbeda-beda. Viskositasnya tinggi apabila fluida mengalir dengan lambat. Viskositas rendah apabila mengalir dengan cepat. Dalam viskositas, cairan akan menimbulkan gesekan antar bagian atau lapisan cairan yang bergerak satu terhadap yang lain. Hambatan atau gesekan yang terjadi ditimbulkan oleh gaya kohesi. Untuk mendeskripsikan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang jatuh dalam fluida dapat dilihat pada gambar berikut, di mana benda dipercepat karena gaya gravitasi dan diperlambat hingga benda bergerak dengan kecepatan v konstan dan akhirnya berhenti pada dasar fluida. Selain gaya berat, ada gaya apung ke atas atau Archimedes. Ada juga gaya gesekan antar permukaan bola dan gan fluida yang disebabkan oleh kekentalan atau viskositas zat cair. Semakin besar viskositas, semakin sulit bola untuk bergerak. Kesimpulannya adalah, dengan adanya praktikum ini dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai konsep viskositas. Gaya gerak antara permukaan benda padat yang bergerak dalam fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda tersebut terhadap fluidanya. Hambatan gerak benda di dalam fluida ditimbulkan akibat adanya gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan benda dengan bagian fluida di sebelahnya. Hukum Stokes menjelaskan bahwa apabila sebuah benda atau partikel mengendap atau melaju dalam suatu fluida, maka benda akan mendapat perlawanan berupa gaya hambat. Besar gaya hambat yang dialami partikel benda berbentuk bola ini merupakan gaya gesek. Gaya gesek sebanding dengan nilai koefisien viskositas fluida yaitu N. Sehingga menurut Stokes, gaya gesek dapat direpresentasikan melalui persamaan berikut. Persamaan berikut adalah Fs 6 VR eta V. Keterangannya yaitu Fs yaitu gaya gesek, R jari-jari, V kecepatan jatuh dalam fluida, eta koefisien viskositas.